Hadirin hadirat yang berbahagia, inilah puncak dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, yaitu Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa beberapa kameramen yang ada di depan ini kru acara saya di BTV, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Itu ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu di BTV jam 13.00, dan alhamdulillah acara malam hari ini salah satu acara untuk ditayangkan di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Wa qala aidan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Desa Makom, Desa Nyengoh, Desa Belingoh, Dukuh Lembah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Masak pepaya dicampur pare, hei orang Jepara, piye kabari? Minum mangga dicampur susu, hei orang Jepara, I love you. Bapak Ibu, mohon maaf, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah seminggu ini saya sakit, badan saya drop. Saya bersyukur malam hari ini, walaupun kondisi kesehatan masih sangat-sangat riskan, bisa sowan Bapak Ibu warga masyarakat Jepara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Persoalan kesehatan, kita diingatkan as-sihhatu tajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali dalam keadaan sakit. Kita kadang-kadang baru sadar nikmatnya punya kepala kapan? Ketika kepala kita pusing. Kita baru sadar punya perut kapan? Ketika perut kita sakit. Kita baru sadar punya hidung itu nikmat kapan? Ketika hidung kita pilek dan flu. Coba kalau tidak pilek dan flu, yang dilihat biasanya apa? Kurangnya. Yang dilihat biasanya apa? Peseknya. Begitu kita pilek, ternyata mohon maaf, walaupun pesek, ternyata hidung itu nikmat yang luar biasa. Makanya ibu-ibu yang merasa pesek hari ini, yakinlah, ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Makanya saya doakan ibu-ibu yang pesek, gak usah galau, gak harus disuntik solikin. Apa bu? Oh iya, silikon. Maksud saya yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Tapi lihatlah fungsinya. Kita seringkali kemudian merasakan nikmatnya sesuatu setelah kehilangan. Kita merasakan nikmatnya jabatan ketika kita sudah melepas jabatan. Atau mohon maaf, dalam rumah tangga kita merasa kemudian istri itu sangat bermanfaat ketika kapan? Ketika sudah bertengkar. Makanya mohon maaf, kadang-kadang bertengkar dalam rumah tangga itu juga penting. Supaya apa? Mengembalikan keharmonisan, betul? Tapi satu hal, boleh bertengkar, tapi jangan sampai lapor polisi. Supaya apa? Kadang-kadang supaya kita tahu diri siapa kita, itu butuh diuji oleh Allah. Maka seminggu ini saya dapat ujian dari Allah, badan saya sakit, kepala saya tengeng. Ini kalau saya tengok sana, tengok gini, dan ini sakitnya minta ampun. Ini gak bisa nengok. Tapi saya bersyukur, walaupun sakit minimal masih punya kepala. Makanya tadi saya sebenarnya pengen banget, ya Allah kepala saya sakit, bisa nggak malam hari ini saya pengajian tanpa kepala? Tapi ternyata tidak mungkin. Nah, apalagi kemudian saya lebih bersemangat karena di mana ada penyelenggaraan maulid, di situ saya punya keyakinan. Salah satu di antara majelis maulid itu insya Allah langsung akan dihadiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi Muhammad malam hari ini hadir bersama kita dengan lantunan sholawat yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, pujian-pujian kita kepada Nabi, walaupun mohon maaf, sebanyak apapun pujian kita kepada Nabi tidak mampu membalas jasanya Nabi kepada kita. Sebanyak apapun sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi tidak akan pernah mampu menutup kebaikan Nabi kepada kita. Makanya kemudian apa? Saya merasa bersalah ketika kemudian maulid Nabi digelar, panitia begitu bersusah payah bagaimana menghadirkan acara maulid ini. Kalau sampai hanya gara-gara saya sakit, kemudian panitia menjadi kecewa. Saya jadi ingat bagaimana seorang Habib Mundir Al-Musawwah yang mempunyai majelis Rasulullah, yang mempunyai jamaah ratusan ribu, yang setiap kali beliau bermaulid, bersolawat, dihadiri 100.000 orang bahkan lebih. Satu saat beliau mengadakan acara di Monas, Monumen Nasional di Jakarta. Beliau mengadakan maulid, dihadiri 100.000 orang saat itu. Sebelum beliau meninggal dunia, 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Saat maulid berlangsung,
Nggak usah kamu buka. Sudah kamu taruh saja, kayak kamu minta gitu. Kamu sukanya ganggu-ganggu. Pengajian orang sakit, gegane cowil yo. Miskin amat. Apa Pak? Oh, ciri khas orang sini miskin gitu ya. Apa Mas? Yang kecil yang penting khasiatnya, pasti punya kamu kecil. Saya mau cerita bagaimana kemudian jangan sampai ada satu majelis pun, terutama majelis sholawat, kita absen selama kita mampu untuk datang. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah, berhentilah. Farta'u, ikutlah di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Rasul, ini kita masih hidup di dunia. Kenapa Anda mengatakan taman surga? Apa yang dimaksud dengan taman surga?" Apa jawaban Nabi? "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah." Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasul? Nabi Muhammad bersabda, "Khilaqud dzikri wa majalisul ilmi." Yang dinamakan dengan taman surga di dunia itu adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka Bapak Ibu, malam hari ini inilah bentuk taman surga dari Allah di dunia. Maka bagi Anda yang hari ini datang, insya Allah sudah nyicil mendapatkan DP-nya surga. Amin. Apalagi kemudian majelis ini kita buat dalam rangka kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada ceritanya Habib Mundir. Setelah selesai acara Maulid Nabi dihadiri ratusan ribu orang, begitu bahagianya hati Habib Mundir Al-Musawwar. Beliau kemudian seolah-olah begitu bangga dengan majelis yang sudah digelar. Beliau berpikir Rasulullah pasti bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Habib Mundir. Maka malam harinya Habib Mundir Al-Musawwar bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Saya doakan Bapak Ibu, siapapun yang hadir malam hari ini karena cintanya kepada Nabi, Allah mudah-mudahan hadiahkan kepada kita bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Amin. Mau nggak mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Mau. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu solusi. Kalau kamu mimpi ketemu suami, jangan-jangan masalah. Ini Nabi Muhammad hadir di dalam mimpinya Habib Mundir Al-Musawwar. Makanya adik-adikku Banser, sahabat-sahabatku Banser, setiap kali majelis maulid yang kamu datangi, kamu niatkan bukan untuk ngawal jamaah atau ngawal kiai, tapi semata-mata untuk mencintai Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan anak-anak Banser yang ikhlas dengan setiap waktu yang diberikan untuk pengajian menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Amin. Khusus ini saya doakan segera bertemu dengan Kanjeng Nabi. Amin. Setelah pengajian berangkat. Amin. Apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu? Nabi Muhammad hadir di mimpinya Habib Mundir. Nabi Muhammad kelihatan wajahnya berseri-seri, wajahnya berbahagia sekali, wajahnya memancar kebahagiaan. Yang kemudian Nabi Mundir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Nabi, apa yang membuat engkau begitu berbahagia wahai Nabi? Bahagiakah engkau terhadap peringatan maulid yang telah aku lakukan wahai Nabi?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya bahagia. Saya suka dengan maulid yang kalian buat," kata Nabi. Kemudian apa? Habib Mundir bertanya, "Apa kegerangan yang paling membuat kamu bahagia wahai Nabi?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Habib Mundir, sampaikan salamku, sampaikan rasa rinduku
kepada mereka panitia pengajian yang berhari-hari masang umbul-umbul, yang berhari-hari masang tenda, panitia yang setiap hari mengkreat bagaimana terjadi pelaksanaan maulid itu. Mungkin bagi sebagian orang yang masang umbul-umbul itu tidak dipandang, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi apa kata Nabi? Mereka sangat berharga di mataku, kata Nabi. Mungkin mereka yang hanya sekedar gelar karpet, tidak dianggap apa-apa. Yang dianggap mungkin yang ada di panggung. Tapi kata Nabi apa? Mereka mendapatkan tempat di hatiku, kata Nabi. Sampaikan salamku kepada para panitia pengajian. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul dan bendera. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda dan sound system. Begitu bangun, Habib Mundir langsung berkata, tahu seperti itu aku sendiri yang pasang umbul-umbul. Maka Bapak Ibu, pelaksanaan maulid malam hari ini, mohon maaf, niki sinten ketua panitia? Asroruddin. Mana orangnya? Mana? Ini kok sone ngangung-ngangung ngopo to iki? Ini Din. Komandan Banser. Bojomu piro, Din? Joko. Umurmu berapa, Din? 30 masih jomblo ya. Kasihan amat kamu, Din. Kamu dulu Asroruddin sunatnya di mana? Dukun Jepara. Asroruddin sunatnya di dukun di Jepara. Saya yakin masih bentuknya ukir-ukiran. Mas Asroruddin, insya Allah Nabi Muhammad malam hari ini bangga terhadap apa yang kamu lakukan bersama panitia. Amin. Dan Bapak Ibu, siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap pengajian malam hari ini, berapapun rupiah yang Anda keluarkan, insya Allah akan menjadi wasilah syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin. Maka nggak usah mengeluh, duduk seadanya, insya Allah. Saya tahu Anda kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Bu, yang di sana bisa kelihatan, Bu. Mudah-mudahan atas cintamu kepada Nabi, insya Allah saya doakan semua yang hadir malam hari ini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu. Din, ini orang kalau nutupi rondo kan lah. Eta-eta itu asisten Din. Saya khusus berdoa malam hari ini mudah-mudahan ketua panitia Asroruddin selesai pengajian langsung menikah dengan janda anak 15. Kamu sudah punya pacar, Din? Oh, punya pacar. Cie. Asroruddin kalau pacaran jangan terlalu lama. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Kamu bilang sama pacar kamu, "Dek, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki." Saya nggak percaya, Dek. Masa kamu mau daki lagu gunung, mau nyeberangi lautan? Kau cuma dekat saja, kamu nggak bisa mendatangi. Asroruddin besok kalau mau menikah rencana mas kawinnya apa untuk istrinya? Perangkat alat sholat. Apa? Perangkat alat sholat. Luar biasa. Asroruddin besok kalau menikah mas kawinnya seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Adakah di antara sekian banyak cewek calon istrimu, Din?
Oh, mboten. Hah? Double? Cangkemmu. Satu saja belum dapat kok double. Segera ya Din ya. Saya cuma berwasiat satu sama kamu, Asrorudin. Janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau Asrorudin mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan Asrorudin cucunya Dajjal. Malah kalungan barang kayak sapi Din. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini sesuai dengan tema Maulid Nabi malam hari ini kita akan belajar toleransi ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir oleh Allah diberikan sifat toleransi yang baik oleh Nabi. Amin. Bisa mencontoh toleransinya Kanjeng Nabi. Amin. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu? Salah satu ancaman terbesar bangsa hari ini adalah paham intoleransi. Paham yang tidak mampu menghormati orang lain, baik karena perbedaan suku, apalagi terlebih perbedaan agama. Padahal perbedaan itu indah. Sama halnya malam hari ini, mohon maaf, ibu-ibu yang hadir dengan beraneka ragam warna jilbab sesuai dengan pilihan masing-masing, betul? Ada yang pakai jilbab hitam, ada yang pakai coklat, ada yang pakai hijau. Itu di tengah yang paling menjijikkan. Wis tua jilbabnya pink. Saya terganggu dengan jilbab warna pink. Artinya apa? Pilihan warna jilbab saja kita boleh berbeda. Pak, siapa namanya? Sukresno. Apa wayangnya Kresno? Kumisnya ya Allah. Jomblo juga. Pak Kapolsek. Pak Kapolseknya namanya Sukresno. Pak Dan Rambe namanya siapa Dan? Edi. Apa perbedaan Pak Edi dengan Sukresno? Kumisnya. Pak Sukresno, saya cuma mau cerita Pak. Dalam hadis itu ada hadis bunyinya al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5 Pak. Yang pertama khitan, sunat. Yang kedua motong kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, suaminya pulang macul dari sawah, tidur, itu dicabuti bulu ketiaknya, hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat adalah mencukur kumis. Mencukur kumis. Itu hukumnya juga sunnah tapi nggak wajib. Artinya memelihara juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka saya cukur. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Din, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon Din. Masa nanti kamu mencukur rambut kemaluan malah ke salon. Pak Asrorudin mau ngapain? Cukur. Cukur apa? Rebonding. Tenang. Artinya apa? Orang pakai kumis kayak Pak Sukresno atau tidak pakai kumis seperti Pak Edi, itu saja punya pilihan masing-masing. Betul? Yang perlu kita lakukan cuma satu, menghargai pilihan orang lain. Kamu suka dengan pilihan kamu, harus dong. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan pilihan orang lain. Saya memilih istri saya, Asrorudin juga sama. Ketika saya mengatakan istri saya paling cantik, oh wajib istri saya. Tapi bukan berarti saya diperbolehkan untuk menyalahkan dan menjelekkan istrinya Asrorudin, walaupun belum ada istri. Dan Rabio, dunianya sudah tua, sebentar lagi kiamat. Kalau kamu gak nikah, kemana manggonmu sunat, walaupun bentuknya ukir-ukiran.
nggak bermanfaat. Masa nggak ada bedanya dengan keran hanya untuk kencing tok? Ayo loh Dini. Pertanyaannya kamu dengan mbak-mbak itu beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Nah, kita mau ngomong soal toleransi, soal perbedaan pilihan. Satu, kita lihat dalam Al-Quran, persoalan iman saja. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Kenapa? Karena dalam konsep Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Fakta pertama saya sampaikan, Ibu, saya sudah mengislamkan 230 orang. Saya banyak yang gak kenal dan banyak yang saya tolak. Saya punya teman di Jakarta, seorang pendeta, namanya Pendeta Gilbert Lumindong. Ini kawan dekat saya dari Gereja Bethel Indonesia. Saya kalau ada orang mau masuk Islam, kadang-kadang saya telepon beliau, kok kebetulan orang Nasrani, Pak Pendeta, ini ada jemaatmu nih mau masuk Islam. Dia bilangnya apa? Saya lebih suka kalau orang itu masuk Islam melalui Gus Miftah, jelas pintunya ramah, daripada orang masuk Islam melalui pintu yang keras. Saya bilang, banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, entah apapun agamanya, bahkan yang nggak punya agama. Terakhir saya memasukkan orang namanya punya kepercayaan namanya Darmo Gandul. Walaupun saya nggak paham Darmo Gandul itu apa, tahu saya gandulin Mbah Darmo. Bagi saya bukan sebuah kebanggaan. Agama itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk diyakini. Dan Anda nggak boleh kemudian menghina apapun agama orang lain. Meyakini agamamu benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Kita lihat toleransinya Kanjeng Nabi, Pak. Ada orang meninggal dunia, Yahudi. Yahudi ini mohon maaf Bapak Ibu, mau dimakamkan, dibawa ke kuburan. Kanjeng Nabi dengan spontan ketika melihat jenazah Yahudi, beliau berdiri seperti ini. Saya mencontohkan Kanjeng Nabi. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kan saya bilang mencontohkan. Kepala saya pusing Bu, kalau saya nanti berdiri saya bisa pingsan. Saya khawatir kalau saya berdiri malah yang pingsan kamu, melihat ketampananku. Nabi Muhammad ditanya, Pak, Nabi, kenapa kamu berdiri? Bukankah dia orang Yahudi? Apa jawaban Nabi? Iya, dia Yahudi, tapi dia juga manusia. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa menghormati agama dan keyakinannya, tapi hormatilah dia sebagai manusia. Itu diajarkan oleh guru-guru saya, Bu. Pagi-pagi Kanjeng Nabi kan sudut kota Madinah. Ada orang Yahudi buta, bencinya sama Kanjeng Nabi minta ampun. Setiap kali ada orang lewat, dia katakan, "Oi kamu jangan ikut Muhammad. Muhammad itu orang gila, kentir. Jangan ikut Muhammad." Apakah Nabi Muhammad marah? Oh tidak. Setiap pagi Nabi Muhammad datang kepada Yahudi buta dengan membawa makanan. Setiap pagi Nabi Muhammad sabar untuk memberikan makan dan suapan kepada Yahudi. Dikasih makan oleh Nabi.
Setiap kali didulang sama Kanjeng Nabi dikasih suap mulutnya, Yahudi ini memaki Nabi Muhammad. Dia tidak tahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah Nabi Muhammad. Setiap kali si Yahudi ini memaki Nabi, suapannya semakin besar. Kamu jangan ikut Muhammad, nyoh buka cangkemmu, belum. Sampai satu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Si Yahudi ini mencari-cari siapa yang selama ini memberikan makan kepada dia. Kenapa di hari-hari ini dia tidak pernah datang? Dijawab oleh Abu Bakar. Satu ketika Abu Bakar datang kepada anaknya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sahabatnya Nabi plus mertuanya Kanjeng Nabi. Jadi kalau dulu Bu, orang senang sama orang lain, itu biasanya ditawari anaknya untuk dinikahi. Aku duwe anak ayu, rabinen. Makanya saya meragukan cintanya orang Jepara kepada saya. Kenapa? Karena belum ada yang nawari anaknya untuk dinikahkan dengan saya. Walaupun mungkin saya menolak, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Pesan saya cuma satu sama kamu, dengerin ya. Menikahi orang yang kita cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kewajiban. Makanya ingat, taruh rongok tenanan. Sebelum kamu menikah, bukalah matamu lebar-lebar. Tapi begitu kamu sudah menikah, tutuplah matamu rapat-rapat. Ya tak culek gue. Oh, kalau kamu nikah, nasihat pernikahannya Gus Sinta keren. Karena selama ini Gus Sinta memberikan nasihat pernikahan kepada para artis. Jadi kalau sampai kamu menikah yang nasihati Gus Sinta, berarti pernikahanmu sekelas artis. Tapi ya itu, kalau saya nikah nasihat pernikahan Atta Halilintar, siaran langsung TV. Kalau dia saya nasihati besok langsung masuk majalah Flora dan Fauna. Kamu rencana nikah kapan Mas Asraruddin? Habis lebaran monyet katanya ya. Kalau Mbak Ayu gitu, ya Allah jilbabnya pink. Terlalu polos, kecil dah. Milion, mau tak lamar ke sini. Ayo. Oh, Jonan lanang bangsa malah mau pilih. Din Asraruddin. 30 tahun rong tau kelon. Acur. Masa nangis biasa wae. Din tak kandani. Nikah itu enaknya cuma 10%. Yang 90% enak banget. Dan kamu segera menikah, tak kasih semangat Din. Orang menikah itu membukakan 2 jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan bayi. Barokah goblok bayi. Barokah bayi. Momen dasar. Aku curiga sama Asraruddin. Jangan-jangan santrinya Samsudin. Barokah. Kuanter salah. Jangan-jangan lagunya Samsudin tipe Samsudin. Asraruddin itu ditinggal pas sayang-sayangnya. Kue lunga pas aku sayang-sayangi. Terus bisa orang. Oh, lagu ini Asraruddin bukan itu. Ditinggal rabi.
hatiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Akhirnya ditambah karo Asrauddin lagunya Didi Kempot ning stasiun balapan ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe koyo asu. Bisa ora tak kuwi iki soalnya goblok men to Mas aku ngomongnya sembarang sini kan aku gak enak sama Asrauddin. Ya selawatan Rien kang di 3 Rabi untuk Mas Asrauddin. Tapi versi selawati Gus Miftah iso ora? Hei! Kita doakan sound systemnya jadi sound yang paling besar, amin. Sak RT. Lotin, bedone sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Cilik sak sedotan yo entek. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak ganti versi sholawat. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggal no tangan diangkat salat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal turja syafa'atu likulli halim minal ahwali muntahim. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlak. Nangis kete haloku ramo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Sholawat sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa
terakhir saya pengen semua flashnya dihidupkan untuk menghibur Mas Asrofuddin. Coba flash HP-nya semuanya dihidupkan. Apa? Oh, lampu pateni. Lah orang somati ketua panitiane pateni wae. Coba semua HP diangkat. Flashnya dihidupkan. Main romantis. Kono di HP ra Yang menghidupkan flash HP koncoku. Yang tidak menghidupkan koncone Samsudin. HP pun diu. Seorang di HP kan kami merenges. Ini sama kita tuh nang mutin. Oh, saya tak pateni dhisik. Semuanya diangkat. Yang lampu panggung hidup gak apa-apa, biar kameramennya lihat. Tapi yang lampu tengah dimatiin, biar satu. Iso Nadine? Ora iso? Iso. Ayo, oh gensetnya pateni, mati kabeh. Ya, sapa mati ditambane Gus Nuta dadi mari lorone amin. Din. Wes tenang ta, ketua panitia tenang. Oh nggak bisa. Ya semuanya diangkat. Musiknya siap-siap. Ini apa dalane? Apa iki wis dalane? Kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa dalim maqasidana waghfir lana ma wara ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu malikul haulim minal ahwali mu'ad. Mas, drum tembak saja, drum tok lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma wara ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalin. Ayo lanjut versi asli nih. Masa kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko medhot bali asmara, rabi karo wong liya ben jadi tresnaku nang. Sholawat terakhir sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa dalim maqasidana waghfir lana ma wara ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mu'akhirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini kemberinya tadi. Allahumma sehat ya Allah. Itu awakmu, Din. Aman Pak Polisi? Mula pengajian karo Gus itu aman Pak Polisi. Ora ana wong gelut, ora ana wong mabuk.
Jajal lah konser dangdut. Buka Didi, jelas. Rio itu bedanya kalau ada konser dangdut, Pak Kapolsek kasih saweran. Kalau sama TI enggak. Nggak usah nyawer Pak Polisi, santai saja. Penghasilan saya lebih banyak daripada Pak Kapolsek ya. Polisi ini sawer. Itu aku dikira menghina. Ya wes tak kayak duit dijimat Pak Polisi ya Pak Romil. Jalan duit. Ketua panitia nih, ketua Udah sama melu-melu. Ketua panitia ya gelem, Bang. Anyar, pakai duduk anyar aku. Ketua panitia. Pak Kapolsek kok. Ketua panitia iku. Ketua panitia barang. Pakai duit dijimat Pak Polisi ya. Apa? Kamu juga minta? Miskin. Apa? Iki mas kawin. Kalau Asrorudin pasti tak kasih. Kenapa? Karena wajahnya kayak kotak infak. Din, lu Din, disimpan ya Din. Apa posek lu? Lu gitu. Nah, disimpan tak apa sih? Padang Ramil lu. Erin, disimpan. Apa? Jamaah. Wah ini Rene aku kon ngaji mau jalur ini. Cie kamu pengen ya? Kamu nanya. Kayak ngono Pak Yopi, bertanya-tanya. Ya Allah. Malam hari ini adalah pengajian yang perlu saya sampaikan. Begitu sulit. Lupakan siapa? Asrorudin. Kita doakan Asrorudin panjang umur. Orang sedunia mati, Asrorudin hidup sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Nabi Muhammad kok begitu toleran banget? Coba kita lihat. Tadi satu ayat yang saya bacakan di Muqaddimah surat Yunus ayat 99. Saya berharap Bapak Ibu, apapun perbedaan di lingkungan masyarakat kita, entah itu beda agama, apa itu beda suku, apa itu beda kepentingan politik, beda partai politik, beda ormas, yang akur-akur saja. Banter ya Pak Don, kamu anak NU, pendekar NU, sudah mempunyai jiwa yang moderat, hormat kepada siapapun walaupun berbeda-beda. Apa yang tadi saya sampaikan di Muqaddimah ketika Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Lah Allah ngerasain wong sak donya kabeh Islam, kira-kira bisa nggak Allah? Bisa. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Maka kemudian diteruskan, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya? Tidak. Maka saya itu kemarin panitia sini yang datang ke pondok siapa? Mas Asrorudin. Apapun pondok tahu? Coba, kalau Mas Asrorudin kemarin perhatikan, kalau masuk kampungnya Gus Miftah itu banyak anjing. Kenapa? Karena mayoritas tetangganya Gus Miftah orang Katolik. Jadi mereka rata-rata memelihara anjing. Malah anjingnya ada manfaatnya. Harusnya Mas Asrorudin belok kiri, dia kebablasan, dicegat sama anjing. Hop 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 hop. Kan saya malu, ada panitia pengajian dicegat sama anjing, akhirnya anjingnya saya lempar batu, kena kepalanya, anjingnya teriak kenging kenging kenging. Apa Bu? Oh kain-kain, lah asune iki sapa?
Din, kamu tahu nggak bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Ada bedanya, Din. Kalau di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia teman seperti ngomong gue loh, sih ngomong gue loh. Kampung saya enggak Katolik. Ketika saya membaca Yunus 99 ini, ya saya santai saja. Kalau Allah menghendaki semuanya dibuat beriman, Allah bisa, Allah mampu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Kalau Mas Azrin masuk ke pondok, selatan rumahnya Gus Miftah itu, Din, itu rumahnya pengurus gereja. Utara rumah ada apa, Din? Kuburan, makam. Betul, Pak. Jadi selatan rumah Gus Miftah itu rumahnya pengurus gereja, utara rumah itu kuburan. Dan Anda tahu, subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Acara selanjutnya nambah dekat. Sedotane kau buat iki cangkeme kiai Pak ora tangkem sapi, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah menguji kita dengan mempunyai tetangga orang yang tidak seiman dengan kita. Allah menguji kita. Coba bagaimana sikapmu kepada tetanggamu yang tidak beragama Islam seperti kamu. Kita lihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kurang berbuat baik kepada orang yang tidak menyembah Allah. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Suka traktir orang, suka ngajak makan orang. Kayak asrar itu. Ini suka traktir. Malah duit dijaluk Pak. Apa bedanya Bapak Ibu dengan Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim kalau mau makan traktir orang, Bapak Ibu suka minta traktir. Apa meneh? Kenapa? Aku ngerti mesti orang jaluk kotak infak toh, lah tenang. Mungkin jadi ngundang aku kan ngaji apa kan ngemis tadi. Sing sabar. Insya Allah nanti kotak infak akan keliling tepat pukul 4 pagi. Boten, kita hanya ngaji sampai jam 11. Jam berapa, Bu? Oke wis, kalau per orang infaknya 1 juta untuk musola, saya sampai jam 12. Orang mungkin, coba saya mau tanya, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak lewat. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat kebun binatang, lihat monyet, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai viral, infaknya 1.000. Berarti lebih mahal kiai apa monyet? Jenengan lebih menghargai kiai apa monyet? Ayo ngomong ya. Bukan aja. Panitia siap-siap dulu. Tak rampung ke cerita aku ini mau. Aku mau cerita apa tuh? Nabi Ibrahim. Satu ketika Nabi Ibrahim masak hidangan banyak ditaruh di atas meja semacam-macam itu. Ada pindang serani. Makanan Jeparoknya apa aja tadi? Pindang serani terus apa lagi? Lele bombo, mangut, das manyung. Apa lagi? Kodok telo, oh kulup telo. Desa banget cangkemmu sumpah. Kulup telo. Oh diwol.
Saya nggak tahu makanan Jepara karena panitia tadi belan nggak ngirim makanan ke hotel saya. Selesai masak, dihidangkan di atas meja. Nabi Ibrahim bikin woro-woro. Silakan datang ke rumah saya, makan bersama saya. Setiap kali datang, ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa mas? Ibrahim, sesembahan kita sama. Ya sudah, sini kamu ikut makan. Ada lagi orang datang, kamu nyembah siapa? Ibrahim, saya nyembah Tuhanmu. Oh, nenek mau makan. Sampai satu ketika Nabi Ibrahim membuat kesalahan. Ada orang datang, mas, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahanmu dengan sesembahanku berbeda. Apa jawaban Allah? Mohon maaf, apa jawaban Ibrahim? Mas, kamu gak boleh makan sama saya. Kenapa? Karena sesembahanmu beda dengan sesembahan saya. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa orang itu tidak kamu ajak makan? Maaf Tuhan, saya menyembah engkau, dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang yang nyembah aku itu hambaku, yang tidak nyembah aku juga hambaku. Yang nyembah aku kasih rezeki. Yang tidak nyembah aku kasih rezeki. Kamu loh Ibrahim, ngasih makan cuma sekali, kebanyakan syarat. Akhirnya apa? Orang ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim, diajak makan oleh Nabi Ibrahim, walaupun sesembahannya berbeda. Maka di pondok, Pak, mohon maaf, kalau mau pengajian malam minggu pahing, setiap acara di pondok, mohon maaf, tetangga saya yang Nasrani semuanya saya kirim makanan. Gak ada masalah. Di sini ada orang Nasrani nggak? Kamu tolong baik dengan tetangga Nasrani. Tunjukkan bahwa Islam itu indah dengan apa? Dengan akhlaknya. Orang memberi itu Mas Azharuddin tidak melihat agama. Kamu ada pengamen di lampu merah, nyanyi, mumpung abang pak, mumpung abang, selak hijau pak, selak hijau. Kalau mau dikasih saja tanpa bertanya apa agamanya. Betul? Toleransi itulah yang perlu kita bangun. Mudah-mudahan kampung sini, mohon maaf, mendatangkan rahmatnya Allah gara-gara kita baik di dalam bertetangga. Amin Allahumma. Begitu pada kerang ini. Maka Posek, kerok kemismu kamu. Udah. Panitia, oh kurang sangar. Ayo panitia siap-siap. Ini mau pembangunan musola apa? Manabiul Falah. Yuk bu, saya kelas, keluarkan uangnya sebanyak-banyaknya, gak usah takut miskin. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Diniati saja sedekahmu malam hari karena cinta dengan nabimu. Orang saya cinta karo Gus Miftah orang apa tapi cinta karo Nabi Muhammad. Amin. Satu saya kata saya usi macam belum yang mana? Saya mana? Panitia mana? Panitia mana? Sakit sama. Kan nyusu aku kasih waktu nggak siap. Apa sarungnya cepat dicopot kan? Paling isinya yang mencilik. Itu loh nggak banyak ini loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Mani di belakang silakan nyanyi. Aku tak ngopi dulu. Nah. Ayo Mbak nyanyi Mbak. Joko Kendil Mbak. Joko Tingkir Mbak. Joko Kendil. Ayo dong nyanyi dong. Sallu ala Nabi Muhammad.
sunyatan Joko tinggal wangi kakang seger siger status yatim piatu bisa sukses kerana itu bisa sukses kerana itu punya emak pintaran belajar pasti angkat jadi raja di sini nyebar ke agama Islam agama mulia jagat tinggal wali masyur jagat tinggal raja luhur jagat tinggal pangkat tegur muka kita ketularan makmur muka kita ketularan makmur salawat salawat rasanya nikmat, limangga di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Jepara untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Di semua apa ibu? Di Semblingo ngundang Gus Miftah. Ketua panitia nih lumayan kakak. Ada gajah atus ning beli, najan gagah manu cile.
ora apa-apa sing penting diukir. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Kan aku menjaga kehormatanku. Lagi jomblo. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten gadah. Tengku bawang kleru mrincong wis kebacut sayang mung dianggep. Semarang kaline butek sing disayang matane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah gara-gara tidak kasih makan orang yang tidak menyembah Allah. Bapak Ibu, iya. Kenapa Bu? Oh madem mriki. Nah, ini kamu saya Bu ngatur-ngatur. Aku ki tengen Bu. Nuruti rondo. Ya Allah. Moga-moga sing mriku enten malaikat rahmat. Amin. Sing mriku malaikat pembagi rezeki. Amin. Mriku malaikat pengampun dosa. Amin. Sing mriki malaikat Israil. Rata lebih. Kita doakan Asharuddin masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang bapak belakangnya Asharuddin. Bapaknya lucu lu kok jadi aku. Coba saya kasih ilustrasi betapa toleransi itu indah. Bapak Ibu suka makan sambal apa enggak? Saya ini penggemar sambal kelas 2. Jadi kalau Bapak Ibu nyuruh saya makan gampang, cari sambal yang paling pedes. Kalau kurang pedes gampang, tambahin sandal, tapi sangkume pedes. Anda tahu? Kurang ajar, pedes omongan tonggo. Kamu gak usah baper, gak usah mendengarkan omongan tetangga kamu. Kalau tetangga kamu itu ngomong pedes sama kamu, itu bisa jadi cara Allah menasihati supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Gak usah tersinggung, wong kelakuanmu yo bosok ae bala. Sambal itu enak kenapa Bu? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda, ditumbuk di tempat yang sama, namanya cobek. Di sini namanya apa? Congek. Cowek. Bahasa apa tuh? Tapi saya tadi berangkat juga curiga. Waktu itu masuk lu, kok orang tekan-tekan dingin? Ini masih Indonesia apa enggak? Desa banget. Jangan-jangan udah masuk dunia lain nih aku. Tegal lagi. Kenapa Mas? Jalan pintas. Oh jalan pintas. Jalan aslinya lebih buruk. Loh, kamu jangan menghina Asharuddin ini wajahnya jelek, ini bertopeng. Ini bertopeng. Kalau dibuka insya Allah lebih jelek. Sambal itu enak karena berangkat dari bahan baku yang berbeda dan ada cabenya,
ada bawang putihnya, ada bawang merahnya, ada terasinya, ada garamnya, ada micinnya. Ditumbuk di tempat yang sama namanya coek. Cabai tidak kehilangan identitasnya, tetap menjadi cabai, Pak. Bawang putih tetap menjadi bawang putih, bawang merah tetap menjadi bawang merah. Tapi mereka nggak egois, bertemu di tempat yang sama namanya coek. Apa yang terjadi? Menghasilkan bau yang harum, rasa yang nikmat karena berangkat dari bahan yang berbeda. Coba kalau egois, makan sambal. Sambal bilang, cabai bilang, ini sambal bisa enak karena saya cabainya. Terasi bilang, nggak bisa. Ini bisa enak karena saya terasinya. Ya wes, sekarang kamu makan sambal satu-satu. Cabainya dulu. Cabai habis baru bawang putih. Bawang putih baru bawang merah, terakhir terasi netok. Bengoren cangkem. Itulah toleransi. Mungkin di desa Coweh mereka bisa apa? Blingo sini mohon maaf. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Tinggal di tempat yang sama tanpa harus menghilangkan Muslim dengan identitasnya. Buddha tetap menjadi Buddha, Kristen tetap menjadi Kristen. Yang Islam silakan ke masjid. Ini masjid atau panitia atau neng masjid. Tapi saya ingatkan kamu Asrarudin, setaat-taatnya kamu kepada Allah, tolong kalau Jumatan cukup hari Jumat saja, jangan tiap hari. Itu tersesat. Yang Kristen silakan ke gereja, yang Hindu silakan ke pura, yang Buddha silakan ke wihara. Ada wihara juga, Pak. Ini keren. Ini keren. Inilah Indonesia. Ini pilihan masing-masing. Anda meyakini Islam agama yang paling benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita boleh menyalahkan agama lain. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas tanpa ilmu. Jadi kalau Anda pengen Islam tidak dihina, jangan pernah menghina agama lain. Kalau Nabi Muhammad nyindirnya halus, Bu. Jangan pernah ada seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat kemudian bertanya, Rasul, memangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Kamu orang Islam, gak usah ngomong salib, ya ngomong saja masjid. Maka saya bilang, orang Indonesia kalau nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama, bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya ampret kaji. Burung ampret kepalanya putih. Bahkan burung gereja banyak yang tinggal di masjid, nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Betul? Burung gereja saja tinggalnya di masjid, malah Pak Haji di Blingo jarang ke masjid. Berarti hajingan. Obat. Maka Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kita jaga kerukunan yang ada di desa ini. Ingat kata Nabi, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan kamu Blingo dan sekitarnya akur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30. Saya mau ke Pati. Tidur. Infak saya kagak ngatur. Terima kasih Gus Muntas ya, gue. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya Mas Asrarudin.
mudah-mudahan suatu saat bisa pengajian lagi di Belingo. Amin Allahumma. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Amin. Allah menjaga kita semuanya. Amin. Diselamatkan pemimpinnya, diselamatkan rakyatnya. Negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, warga masyarakat Belingo matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa?